Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abiansa dengan NIM 2406035 dan jurusan Ekonomi Pembangunan. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi 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 teori ekonomi makro 2 yang pada bab 9 9 yaitu teori siklus bisnis yang berjudul pengantar fluktuasi ekonomi. John Berkeley pada tahun 1898 mengutip dengan kutipannya, "The modern world regards business cycle much as the ancient Egypt regarded the overflowing of the Nile." Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Apa itu fluktuasi ekonomi? Definisi dan konsep dasar. Fluktuasi ekonomi adalah naik turun output barang dan jasa dalam perekonomian yang tidak selalu tumbuh stabil dari waktu ke waktu. Siklus bisnis atau business cycle adalah istilah yang digunakan ekonom untuk menggambarkan fluktuasi jangka pendek pada output dan pengangguran meskipun tidak selalu teratur dan bisa diprediksi. Resesi terjadi ketika perekonomian mengalami penurunan jumlah output disertai peningkatan jumlah pengangguran secara bersamaan. Dalam fakta pentingnya, 3,5% rata-rata pertumbuhan GDP real AS per tahun dengan kepanjang. Pada tahun 2002, resesi terakhir AS yang signifikan yaitu GDP real turun di kuartal 1 dan kuartal 3. 6,3% tingkat pengangguran AS Juni pada tahun 2003 naik dari 3,9 pada Desember 2000. Puncaknya pengangguran AS mencapai 8%, 10 sampai 8%. Baik, materi selanjutnya. GDP dan komponen pada siklus bisnis. Baik, selanjutnya, GDP dan komponen pada siklus bisnis. Produk domestik bruto atau GDP mengukur pendapatan dan pengeluaran total dalam perekonomian. GDP merupakan ukuran paling luas untuk menilai kondisi perekonomian secara keseluruhan, sehingga menjadi titik awal alami dan dalam analisis siklus bisnis. Pertumbuhan GDP real AS rata-rata mencapai 3,5% per tahun, namun terdapat fluktuasi yang cukup besar di sekitar rata-rata tersebut. Dalam konsumsi atau bisa disebut dengan C, konsumsi rumah tangga adalah komponen GDP terbesar. Selama resesi, pertumbuhan konsumsi menurun karena rumah tangga menanggapi penurunan pendapatan dengan konsumsi lebih sedikit. Perubahan konsumsi bersifat lebih moderat dibandingkan investasi karena rumah tangga cenderung memperhalus pengeluaran mereka dari waktu ke waktu. Ke investasi atau yang saya sebut dengan simbolan I, inflasi adalah komponen GDP yang paling bergejolak selama siklus bisnis. Ketika perekonomian resesi, belanja perusahaan untuk perlengkapan, pembangunan gedung atau rumah baru, dan barang-barang persediaan menurun jauh lebih drastis dibandingkan konsumsi. Hal ini terjadi karena perusahaan mengurangi rencana ekspansi saat prospek ekonomi yang memburuk. Materi selanjutnya yaitu pengangguran dan hukum Occott. Hubungan GDP dan pengangguran siklus bisnis tidak hanya terlihat pada data GDP, tapi juga tercermin jelas pada kondisi pasar tenaga kerja. Ketika perekonomian resesi, tingkat pengangguran meningkat signifikan karena perusahaan mengurangi produksi dan memberhentikan pekerja. Sebaliknya, saat bom ekonomi,
Jumlah lapangan kerja meningkat dan pengangguran turun. Dalam hukum Okut, relasi negatif antara perubahan tingkat pengangguran dan pertumbuhan GDP real disebut hukum Okut. Sesuai namanya, Arthur Okun yang pertama kali mempelajarinya dengan persamaan persen delta GDP real sama dengan 3,5% kurang 2 kali delta tingkat pengangguran. Pengangguran tetap sebesar plus 3,5%. Jika pengangguran tidak berubah, GDP rate tumbuh 3,5% karena pertumbuhan normal tenaga kerja, modal, dan teknologi. Pengangguran naik 3% dengan minus 2,5%. Jika pengangguran naik dari 5% ke 8%, maka naiknya 3%. Dengan GDP real turun dari 3,5% kurang 2 kali 3% sama dengan minus 2,5%, menandakan resesi. Dengan dengan pengingat, hukum Okun mengingatkan bahwa faktor penentu siklus bisnis jangka pendek sangat berbeda dari faktor yang membentuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Baik, lanjut ke materi selanjutnya. Indikator-indikator ekonomi utama. Indikator utama atau leading indicator adalah variabel yang cenderung berfluktuasi mendahului perekonomian secara keseluruhan. Setiap bulan, Dewan Konvensi atau Conference Board mengumumkan indeks dari indikator ekonomi utama yang berguna untuk meramalkan perubahan aktivitas perekonomian dari 6 sampai 10 bulan ke depan. Jadi, masuk ke indikator pertama yaitu jam kerja manufaktur. Rata-rata minggu kerja produksi di manufaktur, jam kerja panjang menandakan permintaan tinggi dan perusahaan akan menambah pekerja. Indikator kedua yaitu klaim asuransi pengangguran. Jumlah penduduk yang mengajukan klaim baru meningkatkan klaim menandakan perhentian pekerja dan menurunnya produksi segera terjadi. Indikator ketiga, pesanan barang konsumen. Pesanan baru disesuaikan inflasi. Peningkatan pesanan menandakan kekosongan persediaan dan mendorong peningkatan produksi dan tenaga kerja. Indikator keempat, kinerja produsen atau vendor. Jumlah perusahaan menerima kiriman lambat dari penjual. Kiriman lambat terjadi saat permintaan meningkat, mengindikasi ekonomi menggeliat. Indikator kelima, izin pembangunan baru. Pembangunan gedung baru adalah kegiatan investasi bergejolak dalam GDP. Peningkatan izin menandakan ekspansi dan pertumbuhan ekonomi ke depan. Indikator terakhir atau indikator keenam yaitu harga saham dan ekspansi. Harga saham mencerminkan ekspansi investor, kenaikan harga saham, dan optimisme konsumen menandakan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Baik, lanjut materi selanjutnya, yaitu horizon dalam waktu dalam makroekonomi. Mengapa ekonom membutuhkan model berbeda untuk jangka pendek dan jangka panjang? Teori makroekonomi klasik berlaku dalam jangka panjang tetapi tidak dalam jangka pendek. Perbedaan utamanya terletak pada pelaku harga. Dalam jangka panjang, harga bersifat fleksibel dan mampu menanggapi perubahan dalam penawaran atau permintaan yang cepat. Output bergantung pada jumlah modal, tenaga kerja, dan teknologi yang tersedia dalam faktor produksi. Produk jumlah uang beredar hanya mengaruhi variabel nominal seperti harga dan upah nominal tidak output real. Berlakunya dikotomi klasik, variabel nominal tidak mempengaruhi variabel real dalam perekonomian. Dalam jangka pendek, banyak harga bersifat kaku atau sticky pada tingkat yang ditentukan sebelumnya dan tidak langsung menyesuaikan diri. Output juga bergantung pada permintaan terhadap barang dan jasa yang dipengaruhi kebijakan moneter dan fiskal. Perubahan jumlah uang beredar bisa mengalami output, real, dan kesempatan kerja secara langsung. Dikotomi klasik tidak berlaku. Variabel nominal bisa mempengaruhi variabel real dalam jangka pendek. Baik, yang lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kekakuan harga dan jangka pendek. Bagian besar ahli makroekonomi percaya bahwa perbedaan penting antara jangka pendek dan jangka panjang adalah pelaku harga.
Dalam jangka pendek, banyak barang bersifat kaku sehingga tidak menerapi perubahan penawaran atau permintaan secara langsung. Kekuatan ini membuat dampak pijakan ekonomi berbeda di antara kedua urusan waktu. Studi kasus, dalam studi kasus, teka-teki ketentuan harga majalah bagi komoditas gandum dan kacang kedelai dibanggakan secara terkoordinasi dan harga berubah setiap menit. Namun sebagian besar barang dan jasa jarang berubah harga. Sebuah studi mencatat bahwa majalah sangat jarang berubah harga. Jualnya majalah membiarkan inflasi mengikis harga real sekitar 25% sebelum meningkatkan harga nominal. Ketika inflasi 4% per tahun, majalah baru mengubah harga kira-kira setiap 6 tahun. Biaya untuk mengubah harga majalah sesungguhnya sangat kecil. Penerbit dapat mencetak harga baru dicampur edisi berikut. Mengapa hal itu jadi masih masih tidak di teka-teki yang belum benar terjawab oleh ilmu ekonomi? Dalam inflasi harga kaku, satu, output dan kesempatan kerja harus melakukan penyesuaian ketika harga tidak bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Dikotomi klasik tidak berlaku. Tabel nominal seperti jumlah uang beredar bisa mengaruhi output dia. Tiga, perekonomian bisa menyimpang dari equilibrium yang prediksi model klasik dalam jangka pendek. Ketentuan harga menjadi pas dari dasar mengapa kebijakan moneter dan fiskal dapat menstabilkan perekonomian. Baik, lanjut nanti selanjutnya, yaitu permintaan agregat atau agregat demand. Permintaan agregat atau agregat demand adalah hubungan antara jumlah output yang diminta dan tingkat agregat. Kurva agregat demand menyatakan jumlah barang dan jasa ingin dibeli orang pada setiap tingkat harga diturunkan dari persamaan kuantitas uang. Maka NP sama dengan PY. Dengan persamaan kuantitas, M adalah uang beredar, V adalah tenaga, P adalah harga, Y adalah output. Mengapa kurva muter agregat miring ke bawah? Jika putaran dan uang, maka jika putaran dan uang tetap, maka nilai nominal output dengan output konstan. Tingkat-tingkat harga naik, jumlah real berputaran harus turun sehingga harga lebih tinggi mengenai nilai real uang atau putaran, sehingga orang melakukan lebih sedikit transaksi dan dengan membeli sedikit barang jasa. Bergerak kurva perbedaan agregat, yaitu ke kiri, Fed mengurangi jumlah uang beredar, putaran output turun untuk setiap putaran, untuk harga output yang lebih rendah. Ke kanan, Fed meningkatkan jumlah uang beredar, harga output naik, maka untuk setiap harga output lebih tinggi. Catatan penting, teori kuantitas memberikan dasar yang sederhana untuk memahami kurva agregat, kurva permintaan agregat. Namun kenyataannya jauh lebih rumit. Seiring perubahan jumlah uang beredar, kurva permintaan agregat juga bergeser jika ada perubahan perputaran uang akibat inovasi finansial, ekspansi konsumen, maupun kebijakan fiskal pemerintah. Penawaran agregat dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penawaran agregat atau AS adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga agregat. Dan karena harga bersifat jangka panjang tetapi kaku jangka pendek, hubungan bergantung pada horizon waktu. RAS kurang jangka panjang vertikal dengan rumus C dengan F dalam kurung K atau L kurung dengan Y dan jangka output ditentukan oleh jumlah modal K dan tenaga kerja serta teknologi yang tersedia, bukan oleh tingkat harga. Karena itu kurva penawaran agregat jangka panjang atau LAS adalah vertikal yang tingkat outputnya tingkat output almiahnya Y. Pergeseran permintaan agregat hanya dipengaruhi tingkat harga, bukan jumlah output. Tingkat output almiahnya adalah MY, juga disebut output kesempatan kerja penuh atau full employment output. SAS adalah
HHS atau jangka pendek horizontal dengan rumus P sama dengan P aksen tetap dalam jangka pendek. Karena harga-harga bersifat kaku, kurva penawaran agregat jangka pendek atau SHS adalah horizontal. Perusahaan menjual berbanyak yang diingin konsumen pada harga tetap tersebut. Besar permintaan agregat mengaruhi jumlah output, bukan tingkat harga. Ketika permintaan turun, perusahaan menjual lebih sedikit dan mengurangi produksi. Hukumnya mengalami resesi. Selanjutnya, dari jangka pendek ke jangka panjang. Selama periode jangka panjang, harga fleksibel dan perubahan permintaan agregat memang mengaruhi tingkat harga, tetapi tidak output. Setelah jangka pendek, harga kaku dan perubahan permintaan agregat memang mengaruhi output barang dan jasa baik proses transisinya, yaitu satu, equilibrium awal. Perekonomian pada equilibrium jangka panjang, permintaan agregat memotong FAS pada titik A, di mana SAS juga memotong titik tersebut harga telah disesuaikan. Pada yang kedua, guncangan permintaan Fed mengurangi jumlah uang beredar sehingga permintaan agregat bergeser ke bawah atau ke kiri. Di jangka pendek, harga kaku, kemudian bergeser dari A ke B sehingga output dan kecepatan kerja turun di bawah tingkat alamiah atau resesi. Ketiga, penyesuaian harga. Semua sesi upah dan harga berangsur-angsur turun, menanggapi permintaan rendah dan pengangguran tingkat. Upah FAS bisa ke bawah seiring waktu, mendorong perekonomian ke titik C. Keempat, equilibrium baru. Ke titik C, equilibrium jangka panjang baru. Output kembali ke tingkat alamiah. Y aksen tetapi dengan tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan titik awal A. Pengaruh yang panjangnya hanya pada harga bukan output. Dengan pengingat, pergeseran permintaan agregat mempengaruhi output dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang hanya berubah pengaruh terhadap pergeseran resesi. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Kebijakan stabilisasi dan guncangan ekonomi. Kebijakan stabilisasi atau stabilization policy adalah tingkat kebijakan yang bertujuan mengurangi tekanan fluktuasi ekonomi jangka pendek dan memperluas siklus bisnis dengan mempertahankan output dan keseimbangan kerja sedekat mungkin pada tingkat alamiah. Guncangan permintaan atau demand shock dengan contoh kasus tujuan kartu kredit mengurangi permintaan uang tunai sehingga perputaran uang naik sehingga permintaan agregat meningkat dan boom ekonomi. Dengan respon kebijakan, solusinya Fed dapat mengurangi jumlah uang beredar untuk mengimbangi kenaikan perputaran uang, sehingga permintaan agregat kembali stabil dan output tetap di tingkat alamiah. Puncak penawaran atau supply shock. Untuk kasusnya, contoh, OPEC menaikkan harga minyak ke biaya produksi naik dan maka FHS naik ke atas, maka stagnasi harga naik dengan, dengan tambahan output turun bersamaan. Respon kebijakan solusi Fed dihadap pilihan sulit. Satu, biarkan resesi berlanjut sehingga jumlah turun sendiri atau dua, persen permintaan agregat untuk mencegah resesi tetapi dengan frekuensi inflasi lebih tinggi selama permanen. Baiklah, segitu baiklah sebelum kita menutupi penjelasan materi bab 9, kita lanjut ke ringkasan dan kesimpulannya, yaitu satu, siklus bisnis dan sesi. Durasi jangka pendek output dan pengangguran disebut siklus bisnis. Sesi saat output turun dan pengangguran naik secara bersamaan. Pertumbuhan GDP real rata-rata 3,5 per tahun, tetapi fluktuasi cukup besar. Dua, hukum Okun. Dapat hubungan negatif hukum Okun antara perubahan pengangguran dan pertumbuhan real. Setiap kenaikan 1%, pengangguran dikaitkan dengan pertumbuhan GDP real 2%. Ini mencerminkan eranya kaitan pasar kerja dan output. Tiga, kekakuan harga jangka pendek.
Perbedaan utama antara jangka pendek dan jangka panjang ada perilaku harga. Dan jangka pendek, harga bersifat kaku atau sticky, sehingga variabel nominal dapat mengalami variabel real di dikotomi klasik yang berlaku. Nah, pada bagian keempat, yaitu model A, agregat. Agregat, permintaan agregat dan penurunan agregat. Model penurunan agregat atau AS dan permintaan agregat adalah AD menjelaskan purpose jangka pendek, kurva RAS vertikal atau harga fleksibel, dan kurva RAS horizontal atau harga kaku mempresentasikan dua horizon waktu berbeda sehingga stabilitas. Maksudnya, akhirnya itu materi menjaga stabilisasi. Ujangan permintaan penurunan menyebabkan fluktuasi ekonomi. Kebijakan stabilisasi menggunakan instrumen moneter, jumlah uang bayar dan untuk menjaga output dan kesempatan kerja dan tingkat alamiahnya. Eh, Bagian terakhir yaitu transisi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, pergeseran agregat permintaan agregat dan mengalami output seiring waktu, harga menunjukkan diri dan perekonomian kembali output alamiah. Dan yang kepanjang, pergeseran permintaan agregat hanya berdampak pada tingkat harga, bukan output. Sekianlah, sekian dari presentasi materi bab 9 dari saya, Muhammad Abiansah, bahasa dengan NIM 2406015 dari Sudut Ekonomi Bangunan. Saya tutup diri jika ada salah kata atau salah penyampaian materi yang saya lakukan. Saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.